Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Pada saat ini kami diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu. Kami mohon biar Tuhan tolong kami agar kami sungguh dapat mengerti isi hati Tuhan. Khususnya pada saat ini kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan untuk kami pelihara dan lakukan dalam hidup kami. Biar Engkau yang menguduskan, mengurapi hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Kau juga tolong kami sekalian. Biar Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami, menolong kami agar kami dapat mengerti firman-Mu ketika kami membaca dan mendengarkannya. Untuk kami pegang dan kami lakukan dalam hidup kami. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Imamat pasal 19, ayat yang pertama hingga yang kedua, dilanjutkan dengan ayat 15 sampai ayatnya yang ke-18. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia, akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya baik siang maupun malam. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya baik siang maupun malam. Bahagialah yang tak mengikuti nasihatnya orang-orang fasik, tak berdiri di jalan pendosa, menghindari pencemooh. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya baik siang maupun malam. Ia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air berlimpah, kan berbuah lebat pada musimnya, yang daunnya takkan layu. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya baik siang maupun malam. Tak begitu jalan orang fasik, seperti sekam ditiup angin, takkan tahan dalam penghakiman di kumpulan orang.
setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Jalan orang benar dikenal Tuhan, apa yang dibuatnya berhasil. Berbedalah jalan orang fasik, kan menuju kehancuran. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bacaan kedua diambil dari surat 1 Tesalonika, pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Dengan demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-22 ayat ke-34 sampai 46. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, memelihara serta melaksanakannya. Haleluya.
Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini dapat beribadah secara online melalui channel YKB. Kita hari ini berbicara tentang kasih. Mungkin sebagian kita mengatakan bicara kasih lagi bosan. Ya. Saudara, kok bosan? Sebab kasih itu adalah hal yang sangat penting untuk kita pahami dan kita lakukan. Kenapa? Sebagaimana firman Tuhan ajarkan kepada kita bahwa kasih adalah perkara yang besar, bahkan terbesar. Dalam Alkitab dikatakan demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Itu yang dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Dalam 1 Yohanes pasal keempat ayat 7 dan 8 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Demikian juga dalam ayat 7 dan 8 dikatakan Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada dalam kasih ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan dari nas yang kita baca pada hari ini dikatakan kepada kita bahwa hukum yang terutama itu adalah kasih. Oleh karena itu pada hari ini berdasarkan Injil Matius pasal ke-22 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-46 dan secara khusus pasal 22 ayat 34 sampai 40 kita berbicara tema mengasihi diri dan sesama. Mengasihi diri dan sesama. Pertama-tama kita belajar bahwa mengasihi adalah hukum yang terutama. Setelah Tuhan Yesus membungkam beberapa orang Saduki yang datang mencoba Yesus dengan banyak pertanyaan. Bahkan pertanyaan tentang kebangkitan orang mati. Tapi Tuhan Yesus memberikan jawaban yang luar biasa sehingga mereka menjadi bungkam. Setelah itu orang-orang Farisi yang datang. Dalam nas yang kita baca tadi dikatakan ketika orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Dan Tuhan Yesus menjawab, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi saudara, hukum yang pertama dan terutama itu adalah kasih, mengasihi Allah. Yang kedua yang sama dengan itu adalah mengasihi sesama. Dalam kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum yang lain. Jadi kitab Musa, kitab para nabi yang lain, kitab hikmat, semuanya dan juga seluruh Alkitab tergantung pada dua hukum itu. Hukum kasih. Bahkan kita biasa mengucapkan 10 hukum atau dasatita. Dalam 10 hukum itu juga dapat dirangkum dalam 2 hukum tadi. Hukum pertama sampai hukum keempat, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat patung untuk disembah, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, kuduskanlah hari Sabat. Itu terangkum dalam hukum yang pertama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segala akal budimu. Dan hukum yang kelima sampai hukum ke-10 yaitu hormatilah orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan mengingini milik orang lain. Dapat dirangkum dalam hukum yang kedua, yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Setelah kita memahami bahwa mengasihi merupakan hukum yang terutama, hal kedua yang kita mau pelajari adalah mengasihi diri sendiri. Biasanya orang Kristen diajarkan 2 macam kasih, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Tetapi kalau kita mempelajari lebih lanjut, ternyata bukan hanya mengasihi Allah dan sesama secara horizontal dan vertikal, tetapi juga secara eksternal dan internal. Kita secara internal diajarkan juga mengasihi diri sendiri. Alkitab mengatakan bahwa hukum kedua adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, betul Tuhan mengajarkan
ada dua macam hukum, mengasihi Allah, mengasihi sesama. Tetapi dalam mengajarkan hal ini, secara tidak langsung Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk mengasihi diri sendiri. Sebagaimana dia katakan, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita hal ini dengan begitu jelas. Itu artinya saudara, kalau kita diajarkan agar kita mengasihi sama kita seperti diri sendiri, artinya jika kita tidak mengasihi diri sendiri, maka kita tidak dapat mengasihi sama kita dengan baik dan benar. Jika kita mau mengasihi sama kita dengan baik dan benar, kita harus memahami dan harus mempraktekkan bahwa kita juga mengasihi diri sendiri. Tapi tentang mengasihi diri sendiri, kita jangan salah kaprah saudara. Mengasihi diri sendiri ini bukan berarti narsisisme. Bukan narsis, ya. Orang yang narsis biasanya punya obsesi yang kuat tentang diri sendiri. Ya, misalnya hobinya selfie di mana-mana, percaya diri berlebihan dan tidak bisa menghargai orang lain. Enggak seperti itu. Orang yang narsis biasanya di dalam dirinya hanya ada dirinya sendiri, hanya mementingkan diri sendiri, enggak peduli orang lain. Bukan itu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Mengasihi diri sendiri adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dia dapat menerima dirinya sebagaimana adanya. Dia dapat menerima kelebihan dan kekurangannya. Dia dapat menerima dirinya kendati pun mungkin orang lain ada yang lebih baik daripada dia. Dia tidak membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Mengasihi diri sendiri saudara, artinya dapat menerima dirinya sebagaimana adanya. Karena Tuhan sudah menerima dia. Kendati pun dia orang berdosa, orang banyak kekurangan, tetapi Tuhan sudah mengasihi dia, bahkan telah rela berkorban baginya. Rela disalib baginya untuk menebus dan menyelamatkannya. Tuhan mengasihi dia apa adanya. Dan Tuhan mau memperbarui dia. Sehingga gak perlu orang yang mengasihi diri membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Karena dia tahu dirinya berharga di hadapan Tuhan. Dan Allah mengasihi dia. Dan orang yang mengasihi diri juga tidak memaksakan diri untuk perfect, sempurna. Tidak. Karena dia tahu bahwa sesungguhnya dia tidak sempurna. Yang sempurna itu hanya Tuhan. Ya. Tapi bukan berarti dia nggak mempeduli diri sendiri. Melainkan dia tetap mendukung dirinya untuk bisa melakukan yang terbaik. Dengan kata lain, dia tidak memaksa diri, menuntut diri harus menjadi yang perfect. Be the best. Tidak saudara. Tetapi dia akan mendukung dirinya untuk dapat berbuat yang terbaik. Melakukan sesuatu yang terbaik untuk suatu hal. Baik untuk dirinya, untuk orang lain. Dia mau do the best. Melakukan yang terbaik yang dia bisa lakukan. Memang dengan orang melakukan yang terbaik yang dia bisa lakukan, seringkali menjadi orang yang terbaik. Tetapi bukan yang terbaik itu yang dia kejar, menjadi orang sempurna. Enggak. Karena dia tahu dia punya banyak kelemahan selain kelebihannya. Dan orang yang mengasihi diri dapat menerima dirinya. Bahkan ketika dia sadar dia berbuat salah, berbuat kekeliruan, dia mau mengaku kesalahannya. Mau mengakui kekeliruannya. Dia enggak gengsi untuk itu. Dan orang yang mengasihi diri sendiri adalah orang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Bagaimanapun kondisinya dan berdamai dengan masa lalunya. Bagaimanapun pengalamannya dan peristiwa yang dia alami. Dia enggak membenci dan menghakimi diri sendiri. Tetapi dia dapat menerimanya. Karena dia tahu dia sudah diterima Tuhan. Bahkan dalam segala yang dia alami, dia dapat bersyukur kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhan bekerja. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi dirinya, bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan dalam segala hal, dia dapat bersyukur kepada Tuhan. Sebagaimana yang Tuhan ajarkan, mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, mengasihi diri juga berbeda dengan mengasihani diri. Orang yang mengasihi diri cenderung melakukan self-identifikasi yang membuatnya tidak ada ruang bagi sesama. Sedangkan orang-orang yang mengasihi diri sendiri senantiasa memberi ruang untuk melihat yang baik dari dirinya sendiri dalam rangka memahami sesamanya. Bahkan orang-orang lain yang ada
di tempat lain, ya. Sehingga mengasihi diri tidak membuat dia tertutup, melainkan membuka dirinya bagi sesamanya untuk bisa mengasihi mereka, memperhatikan mereka, berbuat baik kepada mereka. Setelah berbicara tentang mengasihi diri, hal ketiga yang mau kita pelajari adalah mengasihi sesama manusia. Mengasihi sesama mempunyai kaitan erat dengan dua hal, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi diri sendiri. Ya, mengasihi sesama memiliki hubungan erat dengan mengasihi Allah. Jadi hukum yang kedua ini tidak terpisah daripada hukum yang pertama. Dalam kedua hukum yang terutama itu, hukum kedua mengasihi sesama tidak dapat dipisahkan dengan hukum terutama yang pertama, yaitu mengasihi Allah. Demikian juga mengasihi sesama memiliki hubungan erat dengan mengasihi diri sendiri. Sebab dalam hukum yang kedua dikatakan, kasih samamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, mengasihi sesama memiliki hubungan yang erat dengan mengasihi Allah. Di dalam Alkitab, khususnya dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-19 sampai 21 dikatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudara, mengasihi Allah dan mengasihi sesama punya kaitan yang sangat erat. Ya, kita mengasihi sesama kita tidak bisa lepaskan daripada kita mengasihi Allah. Kenapa, saudara? Pertama, karena kita tahu bahwa kasih itu berasal dari Allah. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 8 tadi. Orang-orang yang lahir dari Allah mengenal Allah dan akan hidup dalam kasih. Makanya kita sebagai anak-anak Allah sudah sewajarnya kita hidup seperti Bapa kita yang mengasihi. Kita mengasihi Bapa. Dan dalam mengasihi Bapa itulah kita mengasihi sesama kita. Dan kedua, karena Allah adalah Allah yang mengasihi kita. Allah mengasihi kita dengan kasih yang begitu besar, sehingga Dia rela memberikan yang terbaik untuk kita. Bahkan putra tunggalnya diberikannya untuk saudara dan saya, untuk kita yang dikasihi. Inilah kasih itu. Bukan kita yang sudah mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kita dan mengutus anaknya supaya melalui Dia kita mendapat pengampunan atas dosa-dosa kita. Jika Allah demikian mengasihi kita, betapa tidak kita mengasihi Allah. Kalau begitu besar kasih Allah kepada sesama kita, orang-orang yang sama seperti kita, orang berdosa, tidak seharusnyakah kita mengasihi mereka pula? Dan yang ketiga, supaya kasihnya menjadi sempurna dalam kita. Alkitab mengatakan jika kita saling mengasihi, Allah tetap dalam kita dan kasihnya menjadi sempurna di dalam kita. 1 Yohanes 4 ayat 12. Orang yang telah mengalami kasih Allah, hendaklah memiliki kasih Allah dan juga dapat memberikan kasih Allah. Saya senang sekali dengan kata kasih dalam bahasa Indonesia. Ya, dalam bahasa Indonesia kasih itu adalah cinta. Tetapi dalam bahasa Indonesia kasih itu juga adalah memberi. Memberi, tentu memberi yang terbaik. Memberi untuk menjadi berkat, memberi untuk membangun. Saudara, kita mengasihi sama kita karena kita mengasihi diri sendiri. Dan kita mau mengasihi sesama kita sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Sebagaimana Tuhan Yesus katakan, kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Manusia memang cenderung egois dan mementingkan diri sendiri. Inilah kondisi manusia setelah jatuh dalam dosa. Mungkin saudara dan saya dulu seringkali seperti itu. Kita seringkali mengasihi sama kita ada sesuatunya. Ada udang di balik batu. Kita mengasihi orang supaya dia mengasihi kita. Kita mengasihi orang supaya dia senang pada kita. Kita mengasihi orang supaya dia menghormati kita. Kita mengasihi orang supaya dia memberi sesuatu kepada kita. Tetapi kita belajar. Mengasihi sama itu adalah dengan kasih yang tulus. Seperti Allah mengasihi kita. Ketika kita menyadarin bagaimana kita mengasihi sama seperti mengasihi diri sendiri. Maka kita sadar. Orang mengasihi dirinya sendiri gak pernah pura-pura.
Karena pada saat dia pura-pura dirinya sendiri tahu. Orang mengasihi dirinya sendiri akan melakukannya dengan sebaik-baiknya. Demikian juga ketika kita mengasihi sesama kita, kita akan mengasihi dengan tulus, dengan sungguh, dengan berbuat yang terbaik untuk sesama kita. Kita selalu akan melakukan yang terbaik untuk diri kita. Ketika kita mengasihi sesama kita seperti yang kita mengasihi diri sendiri, maka kita akan melakukan yang terbaik untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, sesama kita. Ya. Saudara, orang yang mengasihi diri akan mengasihi sesamanya dengan tulus. Ketika Tuhan Yesus mengajar kasih sama manusia seperti mengasihi diri sendiri, ini membuat orang itu, kita, tidak lagi mementingkan diri sendiri. Tidak lagi hanya memperhatikan apa senangnya saya, tidak. Tetapi seperti firman Tuhan ajarkan, kita akan dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Tidak hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi memperhatikan kepentingan orang lain juga. Ini akan kita lakukan dalam hidup kita. So, ini tentu akan baik untuk kita. Suatu waktu terjadi perbincangan di antara 5 jari. Mereka masing-masing egois dan memperhatikan diri sendiri, mengasihi diri sendiri. Ya, dengan cara yang salah. Meninggikan diri sendiri, memperhatikan kepentingan sendiri-sendiri saja. Ya. Mula-mula yang berbicara adalah jari tengah. Dia mengatakan, kalian harus memperhatikan saya, menyayangi saya, mempedulikan saya. Kenapa? Karena saya yang paling tinggi kedudukannya. Benar? Jari tengah paling tinggi kedudukannya? Benar ya? Ya. Tapi yang lain tidak mau terima. Ya. Jari telunjuk katakan, enggak, aku yang paling utama, kalian harus dengarkan aku, perhatikan kepentinganku. Kenapa? Aku yang memimpin di sini, aku yang memerintah. Perhatikan, waktu orang memerintah pakai jari apa? Telunjuk, benar kan? Jari tengah, jari manis nggak mengatakan tidak. Aku yang paling utama, kalian harus perhatikan aku, hormati aku. Kenapa? Karena aku yang paling kaya. Emas ada padaku, benar saudara? Ya, kalau saudara bikin cincin kawin, taruh di mana? Jari jempol, jari telunjuk, atau jari tengah? Pasti enggak ya, dibuat pas untuk jari manis. Ya. Tinggal yang 2. Rupanya jari jempol enggak mau kalah. Dia katakan, aku yang paling utama, kalian harus menghormati aku, memperhatikan aku. Apa alasannya? Dia mengatakan aku yang paling pintar, aku yang paling jempolan. Benar ya? Orang mengatakan paling pintar, enggak pasti seperti ini. Enggak katakan, oh paling pintar, enggak ya, paling seperti ini. Ya. Kemudian jari kelingking. Dia katakan, tidak, aku yang paling utama, kalian harus menghormati aku, memperhatikan aku. Yang lain kalian katakan, apa alasannya kamu ini kecil-kecil? Ya, apa lebihnya? Dia katakan, justru karena aku kecil, banyak hal yang kalian gak bisa kerjakan karena kebesaran, aku bisa kerjakan. Saudara pikir apa kerjanya si kelingking ini? Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, begitulah kalau orang egois. Ketika dia mementingkan diri sendiri, mengharapkan orang hanya memperhatikan dia, menghormati dia, yang lain pasti gak bisa terima. Tapi belajar. Ketika kita mau mengasihi sesama kita seperti diri sendiri, kita akan menghormati mereka, memperhatikan kepentingannya. Dan kalau ini terjadi, saudara, akan sangat indah sekali. Misalnya jempol memperhatikan kepentingan jari yang lain. Jari telunjuk memperhatikan kepentingan lain. Jari manis memperhatikan kepentingan lain. Demikian seterusnya. Siapa yang terperhatikan? Semua terperhatikan. Demikian juga dalam ajaran Tuhan Yesus. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada saat kita mengasihi sama kita seperti diri sendiri. Dan kita akan membawa suatu suasana yang baik, yang positif. Biarlah keadaan ini semakin membesar. Orang tidak hanya perhatian kepentingan sendiri, mengasihi diri saja dengan narsis. Tetapi dapat mengasihi sesamanya seperti diri sendiri. Ketika itu terjadi, saudara, lingkaran akan semakin besar. Maka lingkungan di tempat itu akan menjadi indah, menjadi luar biasa. Biarlah Tuhan tolong kita agar kita dapat mengasihi sama kita seperti mengasihi diri sendiri. Dengan demikian kita dapat memberi ruang bagi orang lain. Kita memberi ruang bagi orang lain dalam pikiran kita, dalam hati kita, dan dalam perbuatan kita. Kita tidak hanya memperhatikan kepentingan diri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kita akan memberikan waktu
untuk mendengarkan orang lain, keluh kesah orang lain. Kita akan memberikan waktu untuk memperhatikan kepentingan orang-orang di sekitar kita. Ketika kita memberikan waktu, kita juga akhirnya dapat mengerti. Dan kita diberikan hati untuk dapat peduli, diberikan tangan untuk bisa membantu. Wah, suasananya pasti akan lebih baik. Orang lain tertolong, mereka akan memuliakan Tuhan. Kondisi akan semakin baik. Tuhan tolong kita agar kita belajar mengasihi sama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Sehingga kita tidak hanya menghakimin, tetapi kita dapat memahami. Kita tidak hanya tidak mau tahu, tetapi kita mau mendengar. Kita tidak menjadi orang cuek, tetapi kita dapat peduli. Kita dapat membantu. Kita dapat mendoakan. Suatu hal yang luar biasa akan terjadi. Biarlah Tuhan tolong kita. Kalau kita berbicara tentang kasih, kasih itu tidak bisa dipaksakan, tetapi kasih itu keluar dari dalam hati kita. Ya, saudara, kompas merupakan alat pedoman menunjukkan arah bagi jurumudi kapal ataupun pendaki gunung. Saudara perhatikan, cara kerja kompas adalah selalu menunjuk ke kutub utara, magnetis bumi. Ya, mengapa kompas selalu menunjuk ke arah utara? Ya, karena sifatnya memang demikian terhadap medan magnet, sehingga dia selalu memberi respon terhadap medan magnet yang mengarah ke utara. Ya, kompas memberi respon yang alami, terhadap sifat bumi. Demikian juga hendaknya kita orang-orang Kristen yang mengatakan diri telah mengenal Allah, telah dilahirbarukan oleh Allah dalam Kristus Yesus. Hendaklah kita peka kepada Allah. Allah adalah kasih. Allah mengasihi kita. Biarlah kita dapat mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita. Dan mengasihi sama kita seperti diri kita sendiri. Warren Biesi mengatakan bahwa kompas yang dengan sendirian menunjuk ke utara, demikian pula anak-anak Allah hendaknya mempraktekkan kasih. Sebab kasih adalah sifat Allah. Kasih itu bukan respon yang dipaksakan, melainkan respon yang wajar. Kita sadar bukan kita yang lebih dahulu mengasihi Allah, tapi Allah yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Biarlah Tuhan tolong kita dapat mengasihi Allah yang kita wujudkan dengan mengasihi sama kita. Dan kita mau mengasihi sama kita dengan kita mengasihinya seperti kita mengasihi diri sendiri. Oleh karena itu, biarlah kita dapat belajar bahwa kasih adalah hukum yang terutama. Dan kita mengasihi diri dengan cara yang benar seperti yang Tuhan kehendaki. Dan kita dapat mengasihi sama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Amin. Mari kita ambil waktu untuk bersatu teduh di hadapan Tuhan.